semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Ningrum, NIM 74, Patris IPA semester 6 dari kelas B, akan mengulas sedikit materi tentang lapisan bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan inti dari lapisan bumi itu ada 3, yaitu atmosfer, hidrosfer, dan juga litosfer. Nah, yang pertama bentuk bumi. Jadi bumi itu adalah tempat hidup manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dikarenakan bumi itu mengandung oksigen dan juga air. Nah, menurut para ulama, bahasanya bumi itu berbentuk bulat, dan itu sudah dibuktikan oleh para ilmuwan astronot pada zaman dahulu. Nah, bumi itu berbentuk bulat seperti kelereng, marmer biru, bulat dan mengembang di angkasa yang terlihat pada 24 Desember 1968. Selanjutnya, atmosfer. Atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu atmos yang artinya uap, dan sparo yang artinya lapisan. Jadi atmosfer yaitu lapisan uap yang lapisan bumi. Bagian terluar bumi adalah atmosfer yang melindungi dari radiasi berbahaya dan jatuhnya meteor. Jadi atmosfer itu bagian luar bumi yang melindungi bumi dari jatuhnya meteor. Nah, seperti itu. Lalu, lapisan atmosfer itu terdiri dari banyak sekali, yaitu ada 7. Nah, lapisan atmosfer memiliki ketebalan lebih dari 1000 km di atas permukaan bumi. Bumi atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan, terutama berdasarkan perubahan suhu yang sangat terkait dengan ketinggiannya suatu dari permukaan laut. Nah, yang lapisan atmosfer terdiri dari 7 kan? Yang pertama yaitu troposfer. Lapisan troposfer berada pada ketinggian 0-10 km di atas permukaan laut. Yang kedua, tropopause. Atas troposfer terdapat tropopause, yaitu wilayah perbatasan yang transisi ke lapisan di atasnya. Yang ketiga, stratosfer. Lapisan stratosfer berada pada ketinggian 10 km hingga 50 km. Yang keempat, stratopause. Lapisan stratopause merupakan batas antara stratosfer dan mesosfer dengan suhu yang tetap, ketinggiannya meningkat. Yang selanjutnya, mesosfer. Lapisan mesosfer terletak di atas stratosfer dengan batas stratopause berada pada ketinggian 50 hingga 85 km. Yang selanjutnya yaitu mesopause. Lapisan mesopause memisahkan mesosfer dan termosfer. Dan yang terakhir yaitu termosfer. Lapisan termosfer, pada lapisan ini oksigen tersedia dalam jumlah relatif sedikit, seperti itu. Nah, jadi lapisan atmosfer itu kan ada 7 tadi. Nah, itu bagian-bagiannya. Lalu tekanan udara. Jadi tekanan udara merupakan tekanan yang atmosfer pada seluruh permukaan yang terbuti dengannya. Gravitasi bumi menarik molekul udara permukaan bumi, sehingga molekul udara lebih banyak terdapat pada permukaan bumi, yaitu 76 cm3. Perubahan suhu udara akan menyebabkan perubahan tekanan udara, sehingga menyebabkan terjadinya angin. Gitu. Komponen penyusunan atmosfer yaitu ada nitrogen, seperti itu ya. Komponen penyusunan atmosfer ada oksigen. Yang pertama kan nitrogen, terus oksigen, karbon dioksida, terus ozon. Nah, yang dimaksud dengan nitrogen dan oksigen itu merupakan memakaikan peran penting dalam pernapasan hewan dan tumbuhan. Terus kalau karbon dioksida itu merupakan gas yang bersifat polutif yang banyak dihasilkan oleh kegiatan industri dan penggunaan kendaraan bermotor, dan gas limbah yang diproduksi sebagai hasil metabolisme sel di dalam tubuh. Komponen penyusunan atmosfer yang selanjutnya itu ozon. Ozon bisa ditemukan di lapisan stratosfer. Ozon terbentuk dari penggabungan atom oksigen dalam bentuk bebas dengan molekul gas oksigen. Yang ketiga itu hidrosfer. Secara etimologis, hidrosfer berasal dari bahasa Yunani, hydro dan sphaira. Pahami friend. Hidro memiliki arti air, sementara sphaira memiliki arti lapisan. Jadi, apa yang dimaksud dengan hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Sekalipun hidrosfer bumi sudah ada sejak sekitar 4 miliaran tahun, tapi lapisan air ini terus berubah bentuk. Siklus hidrosfer, yaitu air di atas atmosfer, adalah salah satu gas rumah kaca utama yang mengatur suhu dan iklim global. Perubahan kadar air di atmosfer dapat mengubah laju erosi berbagai unsur kimia di darat, laju penguapan dari laut, dan keseimbangan di antaranya banyak lainnya.
Yang selanjutnya itu litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti bantuan dan sphaira yang berarti lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan bantuan yang terdapat di bumi. Komponen penting yang menyusun bumi diantaranya adalah silisium, aluminium, dan besi. Unsur-unsur logam terdapat di bumi dalam bentuk senyawa dengan zat asam. Misalnya, silisium oksida atau quartz. Silisium oksida itu biasanya bersenyawa dengan oksida logam lain. Persenyawa itu disebut silikon. Silium oksida dengan kalsium oksida menjadi kalkilat atau silikat kabur. Jadi kulit bumi itu terutama terdiri dari silikat-silikat. Selain itu terdapat karbonat-karbonat atau kalkspat, sulfat-sulfat atau gips, dan klorida seperti batu, garam, fosfat, zat arang, dan lain-lain. Nah, jenis batuan. Batuan itu ada banyak ya kan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang batuan beku. Sebagian besar batuan beku mempunyai struktur kristal, namun teksturnya bervariasi. Nah, jenis batuan beku ada dua, yaitu yang pertama batuan beku intrusif dan yang kedua batuan beku ekstrusif. Yang kedua batuan sedimen. Sedimen diendapkan oleh air, angin, atau pembawa lain. Sedimen yang diendapkan cenderung membentuk lapisan-lapisan. Lalu perubahan sedimen menjadi batuan ada dua proses, yaitu proses pemadatan dan juga sementasi. Nah, yang selanjutnya batuan sedimen dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yang pertama batuan sedimen klasik, yang kedua batuan sedimen kimiawi, dan yang ketiga itu batuan sedimen organik. Yang ketiga batuan metamorf atau malihan. Batuan metamorf terbentuk karena perubahan beku, batuan sedimen, atau batuan malihan lainnya. Penyebab perubahan ini adalah temperatur tinggi, tekanan besar, dan perubahan kimia yang disebut dengan metamorfisme. Metamorfisme terjadi dua cara, yaitu yang pertama metamorfisme regional, yang kedua metamorfisme kontak. Batuan metamorf ada dua jenis juga, yang pertama batuan terfoliasi dan yang kedua batuan tak terfoliasi. Yang kedua, perubahan bentuk muka bumi. Banyak proses geologis yang bekerja bersama dan mengubah bentuk muka bumi. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan adalah pemecahan batuan menjadi kepingan yang lebih kecil oleh proses alami. Pelapukan itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pelapukan fisika dan juga pelapukan kimia. Pelapukan fisika terjadi karena dua hal. Yang pertama, pelapukan fisika terjadi karena ada 4 hal. Yang pertama, pembentukan dan cairan. Kedua, temperatur ekstrim. Yang ketiga, tumbuhan dan hewan. Dan yang keempat, eksfoliasi. Lalu bahan di bumi yang menyebabkan pelapukan kimia yaitu yang pertama, oksigen yang menyebabkan pelapukan kimia dengan oksidasi. Yang kedua, air yang dapat melakukan bantuan dengan beberapa cara. Yang pertama, air dapat melarutkan mineral keluar dari batuan, melemahkan strukturnya. Yang kedua, air bereaksi dengan batuan yang mengandung mineral feldspar. Yang ketiga, karbon dioksida. Yang keempat, asam-asam lain juga melakukan pelapukan batuan yang terlarut. Yang kelima, kegiatan manusia telah menghasilkan pertumbuhan jumlah asam di lingkungan seperti pabrik, rumah, dan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya yaitu erosi dan pengendapan. Erosi yaitu proses pengambilan dan pemindahan sedimen selama sedimen terpindahkan. Sedimen menghalus dan mengikis batuan. Erosi terbagi menjadi 4, yaitu abrasi, korasi, ablasi, dan eksarasi. Lalu proses pengendapan oleh air sungai menghasilkan berbagai bentuk lahan. Yang pertama, danau, sungai mati, tanggul dan bantaran, delta dan kipas aluvial. Perubahan bentuk bumi juga dapat dipelajari melalui teori teknologi lempeng, teori gempa bumi, dan gunung berapi. Nah, yang dimaksud dengan teori teknologi lempeng yaitu menurut Alfred Wegener, semua benda di bumi dahulu menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Menurut teori pergerakan benua, pangai tersebut secara perlahan terpisah-pisah dan saling menjauh. Setiap bagian yang terpisah disebut lempeng.
Yang kedua, gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pelepasan energi yang besar akibat pergerakan lempeng. Gempa bumi terjadi ketika batuan tertekan melepaskan energi regangan dan bergerak di sepanjang patahan. Gerakan ini disebut dengan gerakan pantulan elastis menghasilkan gelombang seismik yang bergerak di bumi. Yang selanjutnya, gunung berapi. Gunung berapi dapat terjadi karena gerakan lempeng sehingga mengalami proses subduksi. Akibat vulkanisme lainnya adalah mata air panas, geyser, solvator, dan fumarole. Menurut Nabi Isa alaihissalam, dunia ini ibarat sebuah jembatan, maka lewatilah dan janganlah kau bangun rumah di atasnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.